Ada sebuah perusahaan yang dalam waktu singkat dikeluarkan dari dua ekosistem perangkat lunak terbesar di dunia. Tidak ada Android, tidak ada Windows. Dua pintu itu tertutup rapat dalam rentang tahun yang hampir bersamaan. Bagi kebanyakan perusahaan, ini adalah titik akhir. Namun perusahaan ini memilih jalan berbeda. Ia membangun sistem operasinya sendiri dari nol, dan kini sistem itu berjalan di ratusan juta perangkat di seluruh dunia. Yang lebih mengejutkan, sistem operasi yang semula lahir di ponsel kini mulai merambah ke laptop, memasuki wilayah yang selama hampir 4 dekade dikuasai penuh oleh Windows tanpa tantangan berarti. Jika tren ini berlanjut, pertarungan besar berikutnya dalam dunia komputasi bukan lagi soal ponsel pintar, melainkan soal siapa yang mengendalikan perangkat lunak di balik layar laptop kita. Kisah ini bermula dari sebuah pemblokiran yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, berlanjut dengan pembangunan ulang rahasia selama 5 tahun yang nyaris tidak terdengar di luar tembok satu perusahaan, dan berujung pada sebuah rencana yang kini diam-diam menyebar ke negara-negara yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Pada Mei 2019, pemerintah Amerika Serikat mengambil keputusan yang mengubah arah perjalanan salah satu raksasa teknologi Tiongkok. Perusahaan itu adalah Huawei, pembangun ponsel, peralatan jaringan, dan chip komputer yang produknya telah digunakan di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Pemerintah AS memasukkan Huawei ke dalam Entity List. Secara sederhana, keputusan ini melarang perusahaan-perusahaan Amerika menjual teknologi kepada Huawei tanpa izin khusus. Dampaknya seketika dan menghantam seperti bola penghancur. Google terpaksa memutus akses Huawei dari Google Mobile Services. Mesin tak kasat mata yang menjalankan Play Store, Gmail, Google Maps, dan hampir seluruh aplikasi di ponsel Android. Tanpa itu, ponsel Huawei yang dijual di luar Tiongkok secara teknis tetap berbasis Android, namun terasa cacat, tanpa Play Store, tanpa aplikasi Google. Konsumen menyadarinya seketika, dan penjualan di pasar luar negeri langsung merosot. Pada saat bersamaan, sesuatu yang lebih senyap terjadi di sisi komputer, dan di titik inilah babak baru cerita ini tentang laptop dimulai. Huawei tidak dilarang mengakses Windows secara terbuka seperti halnya dengan layanan Google. Namun aturan baru membuat perusahaan ini jauh lebih sulit memperoleh chip dari Intel dan AMD, komponen utama sebagian besar laptop berbasis Windows. Di bawah pengawasan ketat pemerintah AS terhadap Huawei, Microsoft pun perlahan menjadi mitra yang goyah. Bukan pemutusan hubungan yang tegas, melainkan tekanan bertahap yang membuat kerja sama bisnis semakin sulit setiap tahunnya. Yang membedakan momen ini dari kemunduran bisnis biasa adalah ketiadaan jalan kembali. Tidak ada negosiasi yang bisa membatalkan keputusan Entity List, dan tidak ada nilai uang yang mampu memulihkan kepercayaan yang telah retak oleh kepentingan geopolitik. Para eksekutif Huawei segera menyadari bahwa ini bukan badai sementara yang akan berlalu. Ini adalah pergeseran permanen dalam cara sistem teknologi global memperlakukan perusahaan yang terjebak di antara dua kekuatan besar yang bersaing. Sebuah kesadaran yang kelak membentuk arah strategi Huawei untuk dekade berikutnya. Kehilangan layanan Google sekaligus menghadapi hambatan pasokan chip untuk Windows semestinya cukup untuk melumpuhkan sebagian besar perusahaan. Menjual ponsel di kawasan seperti Asia Tenggara nyaris mustahil tanpa aplikasi Google. Menjual laptop secara global pun sulit tanpa akses mudah ke Windows dan chip pendukungnya. Dalam hitungan tahun, bisnis ponsel Huawei di luar negeri kehilangan pendapatan senilai miliaran dolar. Namun, di titik inilah cerita berbelok ke arah yang tidak banyak diprediksi orang. Alih-alih memperlakukan pemblokiran ini sebagai bencana yang harus ditanggulangi, para pemimpin Huawei bersama pemerintah Tiongkok yang mengawasi dari dekat melihatnya sebagai konfirmasi atas kekhawatiran yang telah mereka pendam selama 1 dekade. Seluruh industri teknologi Tiongkok berdiri di atas sistem operasi yang bukan milik mereka dan tidak dapat mereka kendalikan. Satu keputusan yang dibuat di Washington mampu meruntuhkan bisnis yang dibangun selama puluhan tahun. Itu adalah kekuasaan yang terlalu besar untuk diserahkan kepada pihak lain. Dinamika yang kini terulang kembali hanya dengan perangkat lunak yang berbeda. 3 bulan setelah larangan tersebut, pada Agustus 2019, Huawei mengumumkan sistem operasi barunya, Harmony OS. Pada awalnya, hampir tidak ada yang menganggapnya serius. Versi pertama diperkenalkan lewat perangkat televisi, bukan ponsel. Para pengamat perangkat lunak yang menelitinya lebih dalam menemukan bahwa sebagian besar komponennya masih dibangun di atas proyek open source Android. Sistem ini secara diam-diam tetap bertumpu pada fondasi Google, hanya dengan nama yang berbeda. Para kritikus menyebutnya sebagai rebranding, solusi sementara, bahkan pernyataan politik yang dibungkus sebagai peluncuran produk. Pada saat itu, penilaian tersebut tidak sepenuhnya salah.
Namun yang luput dari pengamatan banyak pihak di luar tim teknik Huawei adalah bahwa versi pertama ini tidak pernah dimaksudkan sebagai produk akhir. Ia adalah jembatan, dan jembatan dibangun untuk menuju suatu tempat. Dalam kasus ini, tujuannya adalah komputer pribadi, mesin yang selama hampir 4 dekade dikuasai Windows tanpa persaingan berarti. Tingkat kesabaran semacam ini jarang ditemukan di industri teknologi. Kebanyakan perusahaan menginginkan peluncuran besar yang segera membuktikan kemenangan. Huawei justru membiarkan dunia meremehkan upaya pertamanya, karena tahu betul versi sesungguhnya masih membutuhkan waktu bertahun-tahun, waktu yang tidak bisa dipercepat oleh siapapun di luar perusahaan. Kesenjangan antara apa yang dilihat para kritikus pada 2019 dan apa yang sesungguhnya terjadi di balik pintu tertutup Huawei menjadi bagian paling menarik dari keseluruhan kisah ini. Tidak ada pihak luar yang benar-benar tahu sejauh mana proyek ini akan berkembang atau seberapa lama Huawei bersedia menunggu untuk mewujudkannya. Membangun sistem operasi dari nol bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Dibutuhkan bertahun-tahun kerja teknik yang tidak glamour dan nyaris tak terlihat oleh dunia luar. Huawei menghabiskan waktu sekitar 5 tahun untuk secara bertahap menghapus setiap baris kode yang masih bergantung pada Android dan menggantinya dengan sistem yang sepenuhnya dibangun sendiri. Media pemerintah Tiongkok menyebut konsep ini sebagai pengendalian diri, istilah yang pada dasarnya berarti memiliki setiap lapisan teknologi secara mandiri, bukan meminjam dari pihak lain. Proses pembangunan ulang ini rampung pada 2024 dengan peluncuran Harmony OS Next, versi yang menjadi titik balik sesungguhnya dalam kisah ini. Harmony OS Next sama sekali tidak lagi menggunakan kode sumber terbuka Android. Tidak ada lagi lapisan Android tersembunyi yang bekerja diam-diam di balik antarmukanya, seperti pada versi-versi sebelumnya. Ini adalah sistem yang sepenuhnya independen, dibangun dari awal dan dirancang untuk berjalan di ponsel, tablet, laptop, jam tangan pintar, mobil, hingga perangkat rumah pintar, semuanya sebagai satu sistem yang saling terhubung, bukan 5 sistem terpisah yang disatukan secara paksa. Pendekatan ini mengingatkan pada apa yang telah lama dilakukan Apple dalam menghubungkan iPhone, Mac, dan Apple Watch menjadi satu pengalaman yang mulus. Huawei kini mencoba hal serupa, namun dalam skala yang jauh lebih besar, mencakup pasar nasional secara menyeluruh dan didukung penuh oleh pemerintah untuk mempercepat transisi tersebut. Di titik inilah kisah ponsel dan kisah laptop akhirnya menyatu. Sistem yang awalnya dibangun untuk bertahan hidup tanpa Android, ternyata cukup fleksibel untuk berjalan jauh melampaui ponsel semata. Yang mudah luput dari perhatian adalah betapa rumitnya penyatuan semacam ini secara teknis. Membuat jam tangan pintar, dashboard mobil, dan laptop berbicara dalam bahasa dasar yang sama, berbagi aturan keamanan yang sama, serta diperbarui melalui sistem yang sama, bukanlah pekerjaan pengkodean yang sederhana. Sebagian besar perusahaan bahkan tidak pernah mencobanya karena biaya rekayasa yang sangat tinggi dibandingkan hasil yang mungkin diperoleh. Huawei tetap mengambil risiko tersebut, dengan keyakinan bahwa menguasai seluruh ekosistem teknologinya sendiri akan jauh lebih bernilai dalam jangka panjang dibandingkan menawarkan solusi yang lebih sederhana namun lebih cepat. Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Setelah Harmony OS Next menghapus lapisan kompatibilitas Android-nya, sistem ini tidak lagi bisa menjalankan aplikasi Android lama secara otomatis. Setiap pengembang yang menyasar pasar Tiongkok kini harus membangun versi asli Harmony OS dari aplikasi mereka dari nol, atau menghadapi risiko tersingkir sepenuhnya dari platform tersebut. Sebuah tuntutan besar yang biasanya membuat banyak perusahaan enggan beralih. Namun Huawei tetap menerima konsekuensi itu. Bertahan dengan Android selamanya berarti tetap terpapar pada kerentanan yang sama yang telah menimbulkan begitu banyak masalah pada 2019. Memiliki platform sendiri secara penuh berarti tidak ada pihak lain yang dapat merenggutnya kembali. Setelah fondasi baru ini stabil di ponsel dan tablet, Huawei mengarahkan strategi yang sama ke perangkat yang jarang menjadi sorotan, komputer pribadi. Disinilah kisah ini berhenti, sepenuhnya berbicara tentang ponsel, dan mulai menjadi persoalan yang seharusnya benar-benar diperhatikan oleh Microsoft. Ada satu angka yang seharusnya lebih mencemaskan Microsoft dibandingkan pengumuman produk apapun dari Huawei. Tiongkok adalah pasar komputer pribadi terbesar di dunia. Selama beberapa dekade, hampir seluruh mesin di pasar itu berjalan di atas Windows. Ketergantungan sebesar itu menjadi berisiko ketika ketegangan antar negara berubah menjadi kebijakan nyata, dan itulah yang terjadi. Pembaruan sistem, ketentuan lisensi, dan dukungan jangka panjang Windows sepenuhnya dikendalikan oleh satu perusahaan yang berbasis di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Bagi regulator Tiongkok dan perusahaan-perusahaan besar yang berafiliasi dengan negara, kondisi ini mulai terasa seperti titik kegagalan tunggal, terutama setelah menyaksikan sendiri apa yang menimpa bisnis ponsel Huawei pada 2019.
Tidak ada pihak yang ingin seluruh infrastruktur komputer nasionalnya bergantung pada keputusan yang dibuat di tempat lain oleh pihak lain, karena alasan yang berada di luar kendali mereka. Kekhawatiran inilah yang membuka jalan bagi Harmony OS di ranah ponsel, dan kini mendorong langkah serupa di laptop serta komputer desktop. Perlu digarisbawahi betapa besar ketergantungan yang terbentuk setelah sebuah negara membangun infrastrukturnya selama puluhan tahun di atas satu sistem operasi. Bank, rumah sakit, sekolah, dan lembaga pemerintah menjalankan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk Windows. Sebagian bahkan sudah bertahun-tahun digunakan. Menggantinya bukan sekadar soal instalasi ulang. Diperlukan penulisan ulang perangkat lunak, pelatihan ulang tenaga kerja, dan pembangunan kembali sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk beralih platform. Tingkat kesulitan inilah yang membuat dominasi Windows bertahan begitu lama, dan mengapa mematahkannya membutuhkan upaya yang serius dan berkelanjutan. Di balik seluruh drama geopolitik besar ini, ada pula tekanan yang jauh lebih sederhana dan praktis yang tengah bekerja secara diam-diam. Dukungan resmi untuk Windows 10 baru saja berakhir, dan hal ini mendorong gelombang besar kantor pemerintah serta pelaku bisnis di Tiongkok untuk melakukan peningkatan sistem secara serentak. Beijing secara aktif mendorong kantor-kantor negara, bank, dan operator infrastruktur untuk memanfaatkan momen peningkatan ini bukan sekadar untuk memperbarui hubungan mereka dengan Microsoft, melainkan untuk beralih sepenuhnya ke alternatif buatan dalam negeri. Momentum semacam ini tidak sering muncul, dan kebetulan hampir selaras sempurna dengan apa yang telah dibangun Huawei secara diam-diam selama 5 tahun terakhir. Gabungkan dua tekanan ini, ketidaknyamanan politik dan siklus peningkatan sistem yang bersifat praktis, dan lahirlah sebuah momen yang terasa seolah dirancang khusus untuk babak berikutnya dalam kisah ini. Di titik inilah Harmony OS berhenti menjadi sekadar cerita tentang ponsel dan mulai menjadi tantangan nyata bagi sistem operasi yang telah menjalankan komputer dunia selama hampir 4 dekade. Disinilah ambisi Harmony OS di ranah komputer pribadi mulai terlihat. Huawei telah mengirimkan laptop-laptop yang menjalankan Harmony OS lengkap dengan versi sistem yang dirancang khusus untuk kebutuhan desktop dan perkantoran, mencakup perangkat lunak perkantoran, sistem berkas, hingga dukungan untuk printer dan peralatan kantor sehari-hari lainnya. Detail semacam ini mungkin terdengar membosankan, namun sesungguhnya inilah faktor penentu apakah sebuah bisnis dapat berpindah sistem operasi tanpa mengganggu seluruh alur kerjanya. Huawei tidak sedang berupaya mengalahkan Windows di seluruh dunia saat ini, dan kemungkinan besar tidak akan pernah mencoba melakukannya di pasar seperti Amerika Serikat atau Eropa. Rencananya jauh lebih terukur, memenangkan siklus penggantian sistem yang tengah berlangsung di Tiongkok, memperkuatnya dengan kebijakan pengadaan pemerintah yang mengutamakan teknologi dalam negeri, lalu memanfaatkan pasar captive raksasa dengan lebih dari 1 miliar pengguna potensial untuk membangun ekosistem aplikasi, basis pengembang, dan kepercayaan dunia usaha. Semuanya dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan 4 dekade yang dibutuhkan Windows untuk mencapai posisi yang sama. Bayangkan betapa tidak lazimnya pendekatan ini bila diterapkan di industri lain, semisal membangun pasar otomotif yang sepenuhnya baru, lengkap dengan bengkel, suku cadang, dan mekanik terlatih hanya dalam hitungan tahun, semata-mata karena keengganan untuk terus bergantung pada mesin buatan pihak lain. Itulah kira-kira skala ambisi yang tengah dikejar Huawei, hanya saja produknya adalah perangkat lunak yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak dapat disentuh, dan justru karena itu tantangannya menjadi lebih sulit diwujudkan. Ini bukanlah momen dramatis tunggal, seperti ketika peluncuran ponsel Huawei Mate 60 mengejutkan dunia dan langsung menekan penjualan Apple di Tiongkok dalam satu laporan pendapatan. Ini adalah bentuk pengepungan yang jauh lebih lambat, kantor demi kantor, kontrak pengadaan demi kontrak pengadaan, yang secara bertahap melonggarkan cengkeraman Windows di satu pasar yang cukup besar untuk mendanai pembangunan ekosistem perangkat lunak yang sepenuhnya baru. Kekuatan strategi ini terletak pada kenyataan bahwa ia tidak perlu menang di semua tempat sekaligus. Ia hanya perlu menang di satu tempat yang cukup besar untuk menopang dirinya sendiri. Dan Tiongkok kebetulan adalah tempat yang tepat untuk itu. Setelah fondasi domestik ini cukup kokoh, pertanyaan berikutnya menjadi tak terhindarkan. Apakah strategi ini akan berhenti di perbatasan Tiongkok atau mulai merambah ke pasar-pasar yang selama ini luput dari perhatian dunia barat? Inilah poin penting yang sering terlewat dalam sebagian besar pemberitaan tentang kisah ini. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang Tiongkok. Harmony OS memang dirancang untuk bertahan tanpa perangkat lunak buatan Amerika, tetapi Huawei tidak membatasi penjualannya hanya di pasar domestik. Perusahaan ini secara aktif mendorong perangkat berbasis Harmony OS ke Asia Tenggara, Timur Tengah, sebagian Afrika, dan Amerika Latin, kawasan-kawasan di mana peralatan telekomunikasi Huawei telah memiliki pijakan kuat selama 1 dekade.
dan di mana pemerintah yang sensitif terhadap biaya semakin terbuka pada alternatif yang lebih murah dan tidak mudah dihentikan oleh tekanan dari luar. Inilah bagian yang seharusnya lebih mencemaskan Microsoft dan Google dibandingkan angka penjualan tunggal manapun dari Tiongkok. Setiap negara yang telah menggunakan peralatan jaringan Huawei pada dasarnya adalah negara yang perangkatnya dan secara tidak langsung, sistem operasinya sudah memiliki hubungan kepercayaan dengan pemerintah setempat. Pola semacam ini cenderung berulang dalam dunia teknologi lebih sering daripada yang diperkirakan banyak orang. Siapapun yang membangun jaringan biasanya turut membentuk apa yang berjalan di atasnya, karena kepercayaan dan relasi sudah lebih dulu terjalin. Pemerintah yang telah bergantung pada Huawei untuk menjaga menara telekomunikasi dan jaringan internetnya tetap beroperasi akan jauh lebih mudah beralih menggunakan perangkat lunak dari perusahaan yang sama untuk komputer perkantoran mereka. Terlebih ketika harganya lebih rendah dan risikonya terasa lebih kecil dibandingkan bergantung pada pemasok asing yang jauh. Independensi perangkat lunak menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah-pemerintah yang telah menyaksikan sendiri apa yang terjadi ketika sebuah negara adidaya memutuskan bahwa suatu perusahaan atau negara lain menimbulkan risiko yang terlalu besar. Dalam konteks ini, Huawei sesungguhnya tidak hanya menjual sistem operasi, mereka menjual semacam jaminan agar tidak pernah mengalami pemutusan akses, persis seperti yang dialami Huawei sendiri pada 2019. Inilah bagian dari teka-teki yang mengubah kisah teknologi regional Tiongkok ini menjadi sesuatu dengan bobot global yang nyata. Sebab jaminan semacam itu cenderung menyebar dengan cepat begitu satu pemerintah menyaksikan negara tetangganya berhasil mengadopsinya. Dan di titik inilah keseluruhan cerita berputar kembali dengan cara yang terasa hampir puitis. Pembatasan yang semula dirancang untuk melemahkan Huawei justru menjadi titik awal lahirnya sebuah tumpukan teknologi yang sepenuhnya mandiri. Strategi chip yang tidak lagi bergantung pada pabrik luar negeri, sistem operasi ponsel yang tidak membutuhkan Android, dan kini sistem operasi komputer yang tidak membutuhkan Windows. Setiap pembatasan baru hanya menambah urgensi dan menjadi satu alasan lagi bagi negara-negara lain untuk mempertimbangkan secara serius langkah melindungi diri dari ketergantungan serupa di masa depan. Ponsel Mate 60 membuktikan bahwa Huawei masih mampu membangun perangkat keras canggih di bawah pembatasan yang ketat. Harmony OS membuktikan bahwa mereka juga mampu membangun seluruh lapisan perangkat lunak di bawah tekanan yang sama. Gabungkan kedua pencapaian ini, dan kisah ini berhenti terlihat sebagai sekadar cerita kebangkitan biasa. Ia mulai tampak seperti cetak biru yang tengah dipelajari dengan cermat oleh negara dan perusahaan lain. Sebuah cetak biru untuk membangun tumpukan teknologi yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan oleh satu kekuatan eksternal manapun. Ada semacam keniscayaan dalam arah perkembangan ini. Begitu satu negara membuktikan bahwa membangun pasokan chip yang sepenuhnya independen, sistem telekomunikasi yang sepenuhnya independen, dan sistem komputer yang sepenuhnya independen adalah hal yang mungkin dicapai. Negara-negara lain yang menghadapi tekanan serupa tidak lagi perlu bertanya-tanya apakah hal itu mungkin. Mereka hanya perlu memutuskan apakah ingin mengikuti peta jalan yang sama. Sebuah keputusan yang jauh lebih ringan dibandingkan harus memulai semuanya dari nol. Apple tidak kehilangan pangsa pasarnya di Tiongkok karena produknya tiba-tiba menurun kualitasnya. Mereka kehilangan pangsa pasar karena pesaingnya memperlakukan ancaman besar sebagai persoalan teknik 5 tahun dan benar-benar menuntaskannya. Microsoft, di sisi lain, belum kehilangan apapun. Windows masih menjalankan sebagian besar komputer di planet ini, dan hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Bahkan, mungkin tidak dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Namun strategi yang sama persis, yang secara perlahan mengikis dominasi Apple di satu pasar besar, kini tengah bergerak melawan Windows di pasar yang sama, didukung oleh sokongan pemerintah yang sama, serta pendekatan multitahun yang penuh kesabaran yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Pertanyaan sebenarnya dalam kisah ini bukanlah apakah Harmony OS pada akhirnya akan menggantikan Windows di seluruh dunia. Kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi, setidaknya bukan dalam waktu dekat dan mungkin tidak akan pernah terjadi di pasar-pasar barat. Pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana keputusan teknologi negara-negara lain di dunia akan berubah kini setelah tersedia alternatif yang telah terbukti kebal terhadap sanksi. Sebuah pilihan yang pada akhirnya memberi kebebasan bagi negara-negara yang semakin was-was untuk bergantung pada satu kekuatan asing saja. Dan begitu sebuah pilihan semacam itu telah tersedia, jarang sekali ia bertahan hanya di satu negara untuk waktu yang lama.
Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.